Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu tugas bahasa Inggris dengan judul Future Tense. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu rekan-rekan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Dirfansyah Amarullah dengan NIM 21023. Selanjutnya ada Muhammad Arsi Arya Syafa dengan NIM 21074. Selanjutnya ada Sirojudin dengan NIM 21068. Selanjutnya ada Dani Dwi Cahyo Hidayat dengan NIM 21072. Nah, pada materi kali ini yaitu kita akan membahas terkait yang pertama ada simple present to future tense, yang kedua ada present continuous tense, yang ketiga ada simple future tense, dan yang terakhir ada be going to. Yang pertama yaitu simple present to future tense, menyatakan keputusan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jadwal. Terdapat beberapa kata yang digunakan dalam simple present untuk menyatakan waktu yang akan datang. Contohnya yaitu arrive, leave, begin, end, open, finish, close. Untuk formulanya yaitu yang plus yaitu subject plus verb 1 s atau es plus future time adverb. Yang min yaitu subjek do atau does plus not plus verb 1 plus future time adverb. Dan yang untuk pertanyaan yaitu do atau does plus subjek plus verb 1 plus future time adverb. Nah, untuk contohnya yang pertama yang plus yaitu the ship leaves at 8 PM. Itu yang plus. Yang means itu ada my plan does not arrive at 9 AM tomorrow morning. Yang pertanyaan yaitu does the concert start at 9 PM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Muhammad Arsi Arya Safaputra, NIM awalan 21, NIM akhiran 074, dipanggil Arya, melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya yang kedua adalah present continuous tense. Present continuous tense memiliki dua fungsi. Yang pertama, rencana yang sudah disiapkan untuk terjadi atau sudah direncanakan. Dua, rencana yang sudah pasti terjadi atau sudah direncanakan atau sudah dipersiapkan. Formula dari present continuous tense adalah untuk kalimat positif, subject plus to be plus verb ing plus bisa menggunakan objek atau menggunakan future tense adverb. Untuk kalimat negatif adalah subject plus to be plus not plus verb ing plus bisa menggunakan objek atau plus future tense adverb atau keterangan waktu. Untuk kalimat interrogatif adalah to be plus subject plus verb ing plus bisa menggunakan objek atau future time adverb atau keterangan waktu. Contoh dari present continuous tense. Untuk kalimat positif adalah Jerry is coming to the party tomorrow. Jerry di sini sebagai subjek, coming sebagai verb plus ing, dan tomorrow adalah future time adverb. Untuk kalimat negatif, we are not playing basketball tonight. We sebagai subjek, playing sebagai verb ing, tonight sebagai future time adverb. Untuk kalimat interrogatif, is Arya going to the supermarket next week? Arya sebagai subjeknya, going sebagai verb ing, next week sebagai future time adverb. Yang ketiga adalah simple future tense. Digunakan untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa yang belum terjadi dan baru terjadi di masa depan. Jadi tenses ini merujuk pada tindakan yang akan dilakukan setelah sekarang. Time sequence dari simple future tense ada beberapa contoh. Soon, this afternoon, this evening, tonight, tomorrow, next week, next month, next year, in a few days, next Mondays.
Selanjutnya adalah penggunaan will. Formula penggunaan will adalah untuk kalimat positif subject plus will plus verb 1 plus object. Untuk kalimat negatif subject plus will plus not plus verb 1 plus object. Untuk kalimat interrogatif will plus subject plus verb 1 plus object. Penggunaan will ada beberapa pemakaian atau fungsinya di setiap peristiwa atau kegiatan. Yang pertama adalah will digunakan untuk menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang bersifat spontan. Contoh, untuk kalimat positif, I'm hungry, I will cook a fried rice. I di sini sebagai subjek, cook sebagai verb 1, a fried rice itu sebagai objek, fried rice sebagai objek. Jadi di contoh yang plus ini merupakan kegiatan yang bersifat spontan. Jadi saat lapar saya akan memasak nasi goreng. Spontan dilakukan. Yang kalimat negatif adalah I'm thirsty, but I will not drink a soda. I di sini sebagai subjek, drink sebagai verb 1, soda sebagai objek. Untuk kalimat interrogatif, this letter is induced and I don't speak a word Indius. Will you help me? Jadi surat ini artinya surat ini berbahasa Jerman dan saya tidak bisa bahasa Jerman. Bisakah kamu membantuku? Jadi kegiatan atau peristiwa itu spontan. Dia sedang membaca surat dan tidak bisa berbahasa Inggris, maka spontan menanyakan bantuan oleh seseorang. Will you help me? Kata will juga digunakan untuk menyatakan janji pada orang lain atau promise. Untuk contohnya, untuk yang kalimat positif, I know it's a secret, I will tell nobody. I adalah subjek, tell adalah verb 1. Untuk yang kalimat negatif, okay, I swear that I will not come late anymore. Subjeknya adalah I, come adalah verb 1. Untuk yang kalimat interrogatif atau kalimat tanya, contohnya, will you promise to study well? Maukah kamu berjanji untuk belajar dengan baik? You merupakan subjek, study merupakan verb 1. Will juga digunakan untuk memprediksi suatu peristiwa di masa depan. Prediksi tersebut dapat berkaitan dengan cuaca atau keadaan yang bersifat pendapat pribadi. Contohnya, untuk yang kalimat positif, I will be rich man. Aku akan menjadi orang kaya. Subjeknya yaitu I, rich adalah adjektif. Untuk yang kalimat negatif, contohnya, I will not sure the weather next tomorrow. I merupakan subjek, adjektifnya next. Untuk yang kalimat tanya atau kalimat interrogatif, contohnya, will you be a doctor when you grow up? Selanjutnya, will digunakan untuk menyatakan kerelaan dan ketidakrelaan. Contoh yang menyatakan kerelaan yaitu kalimat positif dan kalimat interrogatif. Untuk yang kalimat positif, I will put the jacket for you. Untuk yang kalimat interrogatif, will you help me to bring this bag? You merupakan subjek, bring merupakan verb 1 dan objeknya yaitu bag. Untuk yang contoh yang menyatakan ketidakrelaan yaitu I will not leave until I've seen the manager. Will juga dapat digunakan untuk menyatakan sebuah ancaman. Contohnya, I will deal mom if you angry again. If you don't stop following me, I will kill the security. Subjeknya yaitu I dan kill merupakan verb 1. Yang terakhir, will digunakan untuk menyatakan sebuah emosi atau perasaan.
Contohnya, untuk yang kalimat positif, I will love you just the way you are. Untuk yang kalimat negatif, I will not love her new dress. Ayu merupakan subjek, love merupakan verb 1. Untuk yang kalimat interrogatif atau kalimat tanya, contohnya, will they sad if you say that. They merupakan subjek, say merupakan verb 1. Saya Deni Dwi Jaya Hidayat, NIM 72 angkatan 21. Baik, selanjutnya yaitu contoh penggunaan will dalam kalimat positif, negatif, dan pertanyaan, kalimat pertanyaan. Contohnya seperti pada PPT. Selanjutnya be going to, penggunaannya pada saat menyampaikan sebuah keinginan namun sebatas niat, mengungkapkan prediksi berdasarkan bukti atau fakta. Formula untuk kalimat positif, subject plus be is IMR plus going to plus verb 1. Untuk kalimat negatif, subject plus be is IMR plus not plus going to plus verb 1. Untuk kalimat pertanyaan, be is IMR plus subject plus going to plus verb 1. Contoh menyampaikan sebuah keinginan namun sebatas niat. Untuk kalimat positif, my dad is going to buy apple at minimarket, di mana my dad adalah subjek, buy apple, buy verb 1 dan apple objek. Untuk selanjutnya kalimat negatif, yaitu contohnya Cristiano is going to cook noodle tonight, di mana Cristiano subjek, cook verb 1, noodle objek, dan tonight adverb time. Untuk kalimat pertanyaan, yaitu are you going to repair speedboat tomorrow? You sebagai subjek, repair verb 1, speedboat objek, tomorrow sebagai time. Contoh untuk mengungkapkan prediksi berdasarkan bukti dan fakta. Untuk kalimat positif, look at those gray clouds, it's going to rain, di mana it's sebagai subjek be. Untuk negatif, I'm fit, I'm not going to be ill. Di mana I am sebagai subjek be. Untuk kalimat pertanyaan, the bell is ringing, are you going to go the canteen with me? Be you sebagai subjek, going to verb go to verb 1. Selanjutnya contoh penggunaan be dalam kalimat positif, kalimat negatif, dan pertanyaan. Contohnya seperti pada PPT. Terima kasih.